Welcome back to my channel Rudy Konsultan. Channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang SPT tahunan orang pribadi ya, atau untuk teman-teman yang mungkin sudah punya NPWP terus kemudian baru mau melaporkan SPT tahunan ya. Dan kita akan bahas yaitu mengenai karyawan yang bergaji di bawah PTKP dan tidak ada usaha lain bisa mengajukan NE. NE itu sendiri adalah non efektif ya. Jadi ketika teman-teman sebagai karyawan terus kemudian gajinya di bawah PTKP, PTKP itu sendiri ketika teman-teman yang dengan status tidak kawin berarti penghasilannya di bawah 54 juta dan tidak ada usaha lain ya, atau ada bisnis yang lain, teman-teman bisa mengajukan NE di KPP terdaftar teman-teman. So sebelum gue lanjut untuk lebih dalam lagi, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Ini saya kutip dari dtcnews.co.id ya, bahwa karyawan yang bergaji di bawah PTKP dan tidak ada usaha lain bisa mengajukan NE. NE itu apa? Terus kemudian kelebihannya apa sih ketika kita melakukan NE? Kita akan bahas di sini. Ya, melalui Jakarta DTC News, wajib pajak karyawan yang penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP serta tidak memiliki usaha lainnya bisa mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu itu apa itu PTKP atau batas PTKP-nya itu apa, teman-teman bisa untuk PTKP dengan status tidak kawin yaitu 54 juta. Terus kemudian dengan status kawin berarti ada penambahan 4.500.000 sampai dengan status kawin anak 3 atau nilai tertinggi yaitu 72 juta. Nah, dengan berstatus NE, jadi ketika teman-teman penghasilan di bawah PTKP ya, terus kemudian dengan berstatus NE, wajib pajak karyawan tidak akan tersebut akan dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP. Tentunya wajib pajak tersebut tidak punya tanggungan pajak yang perlu disetorkan. Jadi ketika teman-teman penghasilan di bawah PTKP, terus kemudian pengajuan NE, terus kemudian status di DJP online teman-teman itu statusnya non efektif, teman-teman tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, jadi sehingga tidak perlu melaporkan SPT tahunan ya. Perlu dicatat ya, selama berstatus NPWP wajib pajak masih aktif, maka kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan masih melekat meskipun penghasilan di bawah PTKP. Jadi ketika teman-teman penghasilan di bawah PTKP terus kemudian tidak mengajukan permohonan non efektif ya atau NE, maka NPWP tersebut akan selalu aktif dan teman-teman diharuskan untuk melaporkan SPT tahunan meskipun dengan status SPT nihil atau penghasilan di bawah PTKP. Nah, teman-teman bisa cek ya di menu DJP online. Terus kemudian teman-teman masuk ke profile di situ, terus kemudian teman-teman bisa cek ya apakah status NPWP-nya aktif atau non efektif di situ. Nah, karena dalam kasus tersebut wajib pajak diberikan opsi untuk mengajukan wajib pajak non efektif ataupun penetapan wajib pajak non efektif yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang memenuhi beberapa kriteria. Nah, poin di sini ketika teman-teman misalnya saat tahun 2020 terus kemudian teman-teman melaporkan SPT dengan penghasilan di bawah PTKP, biasanya itu ada beberapa yang tiba-tiba langsung statusnya berubah menjadi non efektif. Tapi untuk lebih meyakinkannya lagi, teman-teman bisa cek di menu DJP online teman-teman. Nah, beberapa diantaranya adalah pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lagi. Jadi selain karyawan atau mungkin
pengusaha ya, pekerja bebas yang mungkin sudah tidak bekerja lagi atau tidak memiliki usaha lagi, teman-teman bisa mengajukan NE dulu. Terus kemudian ketika sudah ada usaha lagi, baru teman-teman pengajuan pengaktifan kembali ya. Nah, itu pengajuan NE itu sendiri teman-teman bisa lakukan dengan cara datang ke KPP, membuat surat pernyataan bahwa non efektif ya, pengajuan non efektif, dan dimasukkan ke KPP terdaftar sesuai dengan NPWP teman-teman. Untuk sejauh ini saya belum tahu ada basis online ya, jadi pengajuan NE secara online itu sejauh ini saya belum tahu. Jadi lebih ininya sih teman-teman datang ke KPP. Jadi nanti di situ teman-teman juga dapat tanda terima ya, bahwa teman-teman telah mengajukan permohonan non efektif. Nah, untuk poin yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak ya, atau di bawah PTKP yang kayak tadi. Terus kemudian yang ketiga, bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif, antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan ya. Sekarang banyak juga ya yang istilahnya beberapa perusahaan yang NPWP itu sudah melekat menjadi syarat ya, syarat ketika mau melamar pekerjaan atau mungkin pembukaan rekening, mereka menanyakan NPWP. Jadi banyak teman-teman kita yang bikin NPWP tapi tidak tahu ya kelanjutannya, apakah harus melaporkan SPT tahunan atau seperti apa mekanisme setelah memiliki NPWP itu, mereka tidak tahu. Jadi baiknya jika teman-teman belum memiliki pekerjaan atau penghasilan di bawah PTKP atau mungkin tidak memiliki penghasilan di luar dari karyawan ya, teman-teman bisa mengajukan NE ya. So itu dia yang kita bahas di video kali ini, yaitu tentang karyawan yang bergaji di bawah PTKP atau mungkin pengusaha bebas yang sudah tidak memiliki usaha lagi. Teman-teman bisa mengajukan NE di KPP terdaftar sesuai dengan NPWP teman-teman. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang kita sampaikan bisa tahu orang banyak. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Karena Rudy Konsultan juga buka jasa konsultan pajak untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, badan, CV, ataupun semua yang berkaitan dengan perpajakan ya. Oke, saya pesan dulu. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.